Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Sistem pendidikan yang ada di Finlandia dikenal sebagai sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia. Sejak hasil ujian internasional Program Penilaian Pelajar Internasional atau PISA pada tahun 2000, Finlandia mendapat perhatian khusus dari seluruh dunia. Remaja Finlandia berhasil menempati peringkat pertama bersama dengan Korea dan juga Jepang. Pada hasil tersebut, Finlandia menempati peringkat pertama di literasi membaca, keempat di matematika, dan ketiga di ilmu pengetahuan alam. Pendidikan berkualitas tersebut bergantung banyak pada kualitas jajaran pendidikan yang diberikan kebebasan penuh dalam meramu kurikulum dan juga dalam materi belajar mengajar. Keberhasilan tersebut telah menarik sekitar 100 delegasi dari 40-45 negara di seluruh dunia untuk mengunjungi Kementerian Pendidikan Finlandia pada masa tahun 2005 hingga 2011 dan mempelajari kunci sukses sistem pendidikan di sana. Menjadi Finlandia telah melakukan ekspor sistem pendidikannya ke negara-negara lainnya. Sistem pendidikan di Finlandia tidak memberlakukan pemeringkatan institusi pendidikan dan merupakan sistem inklusif di mana semua siswa dianggap setara dalam haknya untuk mendapatkan pendidikan. Karenanya, tidak ada pembagian kelas menurut kompetisi akademis maupun bagi anak-anak kebutuhan khusus. Tahun pembelajaran sekolah dimulai pada bulan Agustus dan berakhir di bulan Juni dengan total 190 hari di sekolah. Murid bersekolah 5 hari dalam seminggu dengan jumlah pelajaran berkisar antara 19 sampai 30 per minggunya, tergantung dari tingkat pembelajaran serta jumlah kelas pilihan yang diambil. Tingkat pendidikan. Yang pertama, pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah di Finlandia terdiri dari dua jenis, yaitu pendidikan usia dini usia 0 sampai 5 tahun yang bersifat pilihan dan pendidikan pradasar usia 6 tahun yang bersifat wajib. Yang pertama adalah pendidikan usia dini, merupakan pendidikan menyeluruh yang terdiri dari pengasuhan, pendidikan, dan pengajaran kepada balita dengan tujuan mendidik mereka untuk memiliki keterampilan hidup dan dasar akademis berhitung dan membaca, serta memastikan perkembangan sesuai dengan standar usia masing-masing. Pendidikan ini dapat berlangsung di sebuah taman kanak-kanak atau di grup penitipan anak swasta yang sering menggunakan rumah-rumah pribadi. Dan yang kedua adalah pendidikan pradasar, berlaku wajib untuk semua anak berusia 6 tahun. Siswa belajar keterampilan dasar dan pengetahuan umum berbagai bidang yang disesuaikan dengan usia dan kemampuannya mereka. Proses belajar mengutamakan metode belajar melalui bermain, playing learning. Pendidikan dasar di Finlandia merupakan fase wajib belajar bagi anak berusia 7-16 tahun. Setiap siswa masuk ke sekolah dekat rumahnya, walaupun beberapa kota besar orang tua dapat memilih sekolah untuk anaknya. Dan pendidikan menengah ke atas terdiri dari dua, yaitu pendidikan umum dan pendidikan vokasi. Proses penerimaannya tergantung hasil evaluasi siswa selama tingkat pendidikan dasar dan sertifikat kelulusan pendidikan dasar. Pendidikan umum pembelajarannya bersifat modular tanpa tingkatan sehingga siswa mencampur mata pelajaran pendidikan umum dan mata pelajaran pendidikan vokasi. Siswa dapat memilih pembelajaran secara bebas dan mandiri. Sementara pendidikan vokasi terdiri dari 8 bidang pendidikan yang memberikan 50 sertifikat. Perkenalkan, nama saya Yogi Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat pendidikan 4 pendidikan tinggi. Finlandia memiliki 2 jenis universitas, yaitu Universitas Umum dan Universitas Ilmu Terapan. Universitas Umum mengedepankan riset dan instruksi ilmiah, sedangkan Universitas Ilmu Terapan memprioritaskan penerapan ilmu secara praktis. Selanjutnya, fakta pendidikan di Finlandia. Di Finlandia, siswa tidak diberikan pekerjaan rumah atau PR. Jika ada itu pun sangat minim, sedikit. Mereka justru mendapat waktu istirahat hampir 3 kali lebih dari pelajar negeri lain. B. Pemerintah Finlandia sepenuhnya mempercayai guru untuk evaluasi pelajaran siswa. Pemerintah menganggap gurulah yang bisa menilai 100% setiap kemampuan siswanya. Hal ini membuat siswa tidak tertekan, mereka bebas mengasah kemampuan mereka di bidang masing-masing.